Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Aska from Dunia Aska. Welcome to Dunia Aska. Senang sekali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Saya harap Anda selalu bahagia, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam. Jika Anda sedang tertidur nyenyak, saya berharap tidur Anda tidur nyenyak seperti saya katakan. Jika Anda sedang tidur nyenyak, saya berharap mimpi-mimpi indah mendatangi Anda. Dan jika Anda terjaga, semoga mimpi-mimpi itu menjadi pertanda baik bagi kehidupan Anda di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. My name is Muhammad Askalani NST. I graduated from Islamic University of Riau. I took English department as my major. Actually, I really like to finish my study. Kenapa saya telat selesai dari pelajaran saya? Because I pay attention, focus on my poems. Saya sangat fokus sekali pada puisi ketika itu yang menyebabkan teman-teman saya tamat kuliah, dan I still something like that Tapi sebelum saya tamat, saya sempat pertama kali terbang ke Jawa untuk melakukan perjalanan puisi saya pertama kali pada tahun 2012. Saya tidak akan bercerita itu malam hari ini. Saya akan bercerita bagaimana saya menjadi seorang penulis. I would like to tell you about how I become a writer. Tentunya sebagai seorang penulis puisi. Sebelum saya bercerita tentang bagaimana saya menjadi seorang penulis puisi pada mulanya, saya akan bercerita sedikit secara singkat tentang kehidupan saya, bagaimana saya bermula di masa kecil. Actually, my father was Nasution and my mother is Melis Montigole. I was born at Parimbonan and May 25th, 1988. Saya kelahiran Paringgonan, sebuah dusun kecil di Kabupaten Rokan-Hulu, Provinsi Riau. And then I was born as the last child. Saya punya 3 kakak perempuan. Ketika saya masih bayi, jadi kakak-kakak saya lahir di Pelalawan. Actually, my mother was Malay, seperti saya katakan. Jadi di Pelalawan itu memang sebagian besar adalah orang Melayu. Jadi ayah saya di situ adalah seorang perantau. Saya sendiri yang lahir di lingkungan orang-orang yang berbahasa Mandailing dengan suku Mandailing as my father, like my father, something like that. Saya lahir di Paringgonan itu, dan ketika saya berusia sekitar mungkin 4 atau 5 bulan, ayah saya mengalami sakit. Sebenarnya karena kena racun orang I don't know why. Karena ayah saya ini seorang ustadz, mungkin berpergian ke berbagai tempat dan bertemu dengan banyak orang. Tentunya bertemu dengan banyak orang bukan saja mencintai, tapi juga mungkin ada yang benci, karena kita tidak bisa disukai oleh orang. Seluruh dunia ini akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Begitu ketika saya usia 7 bulan, ayah saya meninggal. Actually, my mother never go to school. Ibu saya tidak pernah sekolah, tidak tahu bagaimana cara mendidik anak laki-laki dengan cara laki-laki. Dan menyebabkan itu, yang terjadi adalah kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya suara yang seperti perempuan. Dan ketika saya mulai sekolah atau di lingkungan teman-teman yang seperti biasanya, karena laki-laki kan mestinya bersuara seperti laki-laki, but my voice something like this. Akhirnya saya di sekolah mengalami bulian. Dan ketika saya berusia sekitar 4 atau 5 tahun, kakak-kakak saya pergi ke panti asuhan, kita terpisah. Dan kelas 2 SD, karena masalah keluarga yang cukup berat, yang juga itu mengancam nyawa ibu saya dan mungkin juga mengancam kami anak-anaknya, maka waktu itu kami tinggal di sebuah tempat yang sangat jauh daripada keramaian. Istilahnya kita teriak pun gak bakal ada tetangga yang bakal menolong, karena memang tidak ada tetangga. Saya kehilangan sekolah saya ketika saya kelas 2 SD. Teman-teman, I would like to tell you, saya masuk sekolah dasar ketika saya berusia 7 tahun. Jadi saya tidak mulai 6 tahun Jadi ketika saya mulai 7 tahun and then saya berhenti 1 tahun, automatically saya menjadi sangat tua di kelas. Saya sempat merasa tidak saya sempat kayak mengukur-ukur diri, teman-teman saya muda dan saya tua sendiri, saya merasa malu, something like that. Tapi inilah hidup yang harus kita jalani. Saya adalah personal yang kuat dari dalam gitu. Jadi
ya udah pada akhirnya ya it's me, inilah saya yang harus saya terima kondisinya seperti itu. Jadi long story short, kenapa saya menjadi seorang penulis? Karena banyak kesedihan yang terjadi dalam hidup saya. Oh ya, saya lupa mengatakan kepada Anda, ketika saya memulai lagi sekolah, saya kelas 2 SD, saya tinggal di rumah mauwo saya. Kemudian 2 tahun kemudian kelas 4 SD saya tinggal bersama bibi saya. You know lah ya, datang dari keluarga yang sangat miskin, ayah kekurangan lah seperti itu, dan kemudian tidak punya ayah, kemudian saudaranya pada berpencar-pencar, ada yang ke panti asuhan, ada yang tinggal di rumah ini, rumah itu, seperti itu. Dan saya juga korban bulian, tinggal di rumah orang lagi. Saya merasa memang hidup saya penuh dengan kesedihan. And suatu waktu saya masuk ke pesantren karena terpaksa oleh kakek saya, yang cerita itu dia saya ceritakan ya bagaimana saya masuk pesantren. Tapi yang jelas di pesantren itu saya merasa sangat tidak bahagia karena it's weird for me when I went to school, but the teacher speak in Mandailing language gitu. Di sekolah orang-orang manggil gurunya, oh ayah, ahadeon, dokon majolo ayah, something like that. It's weird for me actually. I'm Mandailing, tapi di sekolah saya tidak ada yang seperti itu. Jadi di pesantren kan memang sebagian besar orang itu adalah Mandailing gitu. Jadi orang-orang kayak ya gimana ya, kalau saya ngomong itu kayak saya juga sok-sokan. Seperti saya bilang, saya adalah arrogant person, saya punya tipikal yang sombong. Tapi ya lagi-lagi saya berdoa kepada Tuhan, semoga kesombongan itu bisa berkurang. Seperti itu ya pemirsa saya. Jadi saya tidak menerima kondisi di situ orang-orang berbahasa Mandailing. So with my friend, tim saya itu perempuan, teman-teman saya itu perempuan, ada 3 orang. Itu kita sering ngomong bahasa Indonesia, dan kita dibilang orang, jangan kawan sama anak itu bahasa polisi, menembaki, bahasa pistol, something like that. Think about, we are Indonesian, tetapi di Indonesia sendiri pun di lembaga pendidikan teman-teman kita juga menganggap kalau kita bahasa Indonesia itu aneh, something like alien. Sampai suatu ketika teman-teman saya mengalami kasus, ya teman saya yang bertiga itu sebenarnya saya ikut juga dalam tim mereka, tapi yang benar-benar kasus adalah mereka. Kamu tahu lah ya, kalau di pesantren itu kan tidak boleh kayak pacaran gitu, dan teman-teman saya ini kayak ketahuan lah gitu. Sebenarnya tidak gimana-gimana juga gitu, tapi yang namanya pesantren ya pasti kalau ada laki-laki dan perempuan ketemu pasti something like what gitu ya. Mereka pergi dan saya kayak ya gimana lah rasanya seperti itu. Saya merasa kayak hidup saya semakin sepi karena saya tidak punya geng-geng yang sok-sokan itu gitu. Sampai suatu ketika saya kedatangan, bukan saya ya, sekolah saya itu di pesantren itu kedatangan guru dari Madura. Automatically they have to speak language in bahasa ya. They have to speak bahasa to my teachers ya. 2 guru saya itu namanya Muhammad Abu Bakar dan Abdul Hamid Khalil kalau tidak salah namanya. Jadi mereka can speak Mandailing, jadi otomatis mereka harus ngomong berbahasa Indonesia. Nah di situ tuh saya kayak merasa I have a friends gitu. Saya merasa kayak senang banget, akhirnya saya punya teman yang bisa berbahasa Indonesia. Bukan teman-teman saya nggak bisa bahasa Indonesia semua, tapi kayak mereka juga segan gitu karena di lingkungan yang semua orang berbahasa Mandailing gitu. I feel something like amazing gitu. Saya punya teman, saya selamat dari bully gitu. Nah saya merasa senang karena ada guru saya itu. Dan saya ini kan orangnya, kalau misalnya nih kalau orang cerita tentang ibu, saya tuh kayak nggak tersentuh gitu. Karena saya merasa ibu saya kayak menelantarkan saya, jauh dari saya. Ibu saya nggak sayang saya, karena sejak kelas 2 SD saya telah berpisah dengan ibu saya. Itu menurut saya ketika itu. Actually, my mother not like that. Ibu saya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Jadi ketika itu saya disuruh nginjak-nginjak guru saya itu, kayak pegal-pegal gitu. Jadi saya harus diinjak-injak gitu. Nggak tahu pada momen itu saya itu
cerita tentang ayah. Jadi kayak saya tuh sangat sensitif sekali kalau bercerita tentang ayah. Jadi saya bercerita tentang ayah dan saya juga kayak menyesali takdir saya. Saya bilang begini, kenapa sih saya harus lahir miskin? Kenapa sih ayah saya meninggal ketika saya bayi? Dan kenapa sih ibu saya tidak pandai mendidik saya seperti laki-laki? Kenapa sih saya harus dibully orang-orang? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? There are so many complaints I said to me myself in front of my teacher while I crying. Dan ketika itu saya nangis gitu loh, sambil kenapa sih begini begitu gitu. Akhirnya guru saya itu tidak membuli saya. Dia tidak membuli saya, sama sekali tidak membuli saya. Tapi dia katakan, Aska, you are amazing person. Actually when you crying, I thought you are sensitive man gitu. I thought you are sensitive person gitu. Jadi karena kamu nangis kayaknya kamu sensitif banget. Jadi kayaknya kamu punya bakat deh untuk menulis gitu. Jadi itulah awal mulanya saya kemudian menulis puisi. Katanya ya udah, kamu mau jadi penulis nggak? Mau nggak every single day you have to writing down your poems and then you give to me and I give correction, I will read it and I will give you something blah 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 blah, any comments about that gitu. Jadi kata dia kayak gitu. Ya udahlah, saya senang lah, secara juga saya senang dengan guru saya itu ya. Saya juga pengen akrab dengan beliau. Ya udah, every single day saya nulis puisi ketika itu. Dan saya tuh setiap hari itu kayak harus nulis, pokoknya harus nulis karena saya senang banget. Nah tapi teman-teman, meskipun the first time I wrote down my poem, saya tuh kayak nggak cuma cinta-cintaan doang, I tell about my life gitu. Jadi kayak cerita tentang hidup, cerita bagaimana impian-impian saya dalam puisi itu gitu. Tapi meskipun saya tidak punya pacar, saya juga memang sih cerita tentang cinta juga gitu. Nah, at that moment I really happy about that. Pada akhirnya saya kayak menemukan hobi saya yang baru. Saya tidak pernah berpikir saya akan punya hobi menulis ketika itu. Dan ketika saya writing down my poems and I always waiting a correction from my teacher gitu. Kayak saya selalu nunggu kapan nih dikoreksi gitu. Kalau dikoreksi kan ada tanda merah-merahnya gitu. Ini puisi kamu jelek banget, apaan sih yang kamu tulis gitu. I'm really happy karena saya dikritik itu senang banget. Bahkan kalau misalnya cuma bagus, iya sih saya senang, tapi kayak nggak membuat saya itu kayak berkembang gitu. Dan awal-awal saya menulis ya, ketika saya udah benar-benar karya saya dipublis gitu ya, pada tahun 2009, tahun 2010 orang mulai mengenal saya selalu mengatakan saya menulis itu because of my father. Saya menulis itu karena saya menangis. Selama saya menangis, maka saya akan menulis. Dan tangisan paling menyedihkan dalam hidup saya, paling puitis dalam hidup saya adalah about my father. Dan tangisan paling puitis dalam hidup saya adalah tentang ayah saya. Jadi saya berpikir selama saya mampu menangis, selama saya masih punya cerita sedih yang akan saya bagikan, selama itu saya akan menulis. Jadi saya mengatakan ketika itu mencari bukan untuk menemui. Mencari bukan untuk menemui apa? I want to looking for my father. Saya mencari ayah saya yang saya tidak akan pernah ketemu karena ayah saya sudah di surga gitu, sudah tidak ada lagi di dunia gitu. Tapi selama saya merasa kangen, saya pengen ketemu dengan ayah saya, maka selama itu saya akan menulis. Dan teman-teman, di akhir video ini saya ingin mengatakan tidak sampai sekitar 6 bulan saya bersama guru saya itu, kemudian guru saya itu back to his boarding school gitu. Karena sebenarnya guru saya ini masih sekolah kelas 7 aliyah. Jadi yang kelas 7 itu dari Madura itu kayak pengabdian gitu ke sekolah saya. Jadi dia harus pulang, dan hari perpisahan itu sebelum hari H itu saya sudah nangis, sudah gila-gilaan, udah cemen banget. Terserah orang bilang mau kayak cewek, mau apa, I don't care about that gitu. Pokoknya saya sangat sedih banget ketika berpisah dari dia itu. Pokoknya nggak bisa saya ungkapkan lah gitu. Oh ya, ada cerita yang lucu sih tentang guru saya ini. Suatu waktu kan saya itu karena guru saya ini tahu, Kak Ap ini tahu saya suka masak, jadi teman dia Kak Amik itu sakit. Guru saya yang satu lagi itu, guru bahasa Inggris itu, Hamid Khalil itu sakit. Jadi saya disuruh Kak Ap itu untuk masak, tapi tidak dikasih uang. Saya cuma masak mie sih, tapi ketika itu saya juga lagi tidak banyak uang gitu. Saya beli mie itu dan kemudian saya masak cepat-cepat. Dan you know lah ya, di pondok itu kayak
Saya bilang tuh kalau dulu tuh kayak kandang kambing gitu ya. Jadi ada papan-papan di atas apa ya, di atas jendela saya, papan-papan kecil. Di atas papan-papan itu saya meletakkan eh, kerdus. Yang kerdus itu sih adalah kentang, cabai, bawang, dan bla 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 gitu. Nah, karena saya begitu begitu buru-burunya juga, karena takut apa ya, kayak ya nanti gimana nih, buruan dong. Tuh kakaknya lagi sakit gitu kan, jadi saya cepat gitu. Dan yang terjadi adalah yang dari kerdus itu jatuh ke bawah, nggak tahu kenapa, dan semua masakan itu tumpah. I really sad ketika itu, karena saya harus membeli mie lagi, dan guru saya itu pasti udah lapar banget. Saya kayak lari-lari, saya tidak peduli apakah uang saya begitu semakin tipis, saya lari-lari. And then ketika saya masak, tiba-tiba azan gitu. Nah, di pesantren saya itu kalau kita udah azan, itu masih udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih Allahu Akbar aja kita nggak nyampe di masjid itu, maka kita akan dianggap telat sholat gitu. Jadi karena itulah akhirnya saya masak, dan saya pikir udahlah, saya masak untuk guru saya lah gitu, ngapain sih saya harus gimana-gimana, nggak apa-apa sih saya telat. Yang terjadi pemirsa, kamu tahu apa yang terjadi pemirsa? Saya dihukum sama Kak Aap ketika itu. Nah, saya dihukum satu-satunya anak Alia, dan saya merasa kayak wow, why only I gitu kan. Ya memang hanya saya yang Alia gitu. Saya dipukul ketika itu, dia minta tangan kanan, dan saya ngasih tangan kiri. Dia nggak marah gitu, tangan kanan, saya nggak tangan kiri gitu, karena saya merasa kayak dekat gitu sama dia. Akhirnya ya udah, dia pukul, dan setelah itu dan orang bilang, dia tuh sendiri yang dihukum, Alia kasihan dulu. Saya nangis benar-benar nangis ketika itu. Dan gila sih kalau sekarang tuh kayak apa sih kayak gitu, masa sih cowok gitu nangis, nggak penting banget gitu ya. Ketika itu saya nangis, dan menyebabkan saya kayak pacaran gitu sama kakak itu, dirayu-rayu sama dia, pokoknya banyak banget dia merayu saya nangis depan orang-orang, sampai orang-orang lihat heran, dan I don't care about that gitu. Dan itu lama banget dia merayu saya, itu lama banget, berbagai cara lah dia merayu saya, benar-benar kayak merayu cewek gitu ya. Pokoknya saya nangis lama banget. Dan setelah saya berhasil ditenangkan oleh beliau itu, sorenya ketika saya pengen mau sholat maghrib gitu, ya udah, saya digoda lagi sama teman-teman, saya nangis lagi, dan kakak tuh harus mendiamkan saya lagi. Nah, sebelum kejadian itu, guru saya itu, Kak itu, kalau misalnya dia pegang kita begini ya, kemudian kita pegang balik, dia tuh kayak, kamu kurang ajar ya, kamu sama guru kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Nah, semenjak itu dia jauh lebih akrab pada saya, dan dia tahu saya sangat sensitif, dan apapun itu kalau orang-orang bercanda, dia bilang udah nggak usah dipikirin, itu cuma bercanda gitu. Dari situ dia berubah banget, sampai saya pegang kepalanya, saya tokok kepalanya, dia tidak pernah marah sama saya. Jadi begitulah saya dekatnya dengan guru saya, sehingga pada sekitar 6 bulan lah setelah kita bersama, dan saya telah banyak menulis puisi. Bahkan sebelum beliau pulang, saya sempat ketika itu lomba menulis puisi dan baca puisi sekolah, saya juara 1. Dan sempat juga setelah itu, ketika beliau sedang sibuk-sibuknya packing, saya ikut lomba puisi sesubuhan, dan saya menang juara 1. Nah, ketika pisah dengan beliau itu saya sangat sedih banget, saya sangat terpukul banget, lebay banget ketika itu. Why? Because I never I don't have any brother gitu, and I have no father gitu. Jadi kayak pokoknya saya merasa dia tuh kayak abang saya, kayak ayah saya, pokoknya someone really really special. Tiba-tiba beliau harus pergi, dan saya bodoh banget ketika itu saya kayak nangis jadi-jadinya di depan lapangan polis. Saya tidak peduli, malam hari saya nangis kayak orang, kayak apa ya kayak apa ya namanya, kayak meraung-raung gak jelas lah seperti itu. Tapi ketika saya menangis, saya berjanji pada diri saya, karena Kak Aap, guru saya itu, ustadz saya itu sudah ngajari saya puisi, saya berjanji apapun yang terjadi saya harus terus menulis. Sekalipun beliau tidak ada, satu-satunya kenangan dari beliau adalah selalu menulis, semangat menulis gitu. Ya, akhirnya teman-teman, saya sekarang punya pekerjaan menjadi mentor menulis.
di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan banyak orang di dunia maya, tepatnya di WA, dari berbagai usia, dari masih SMP sampai emak-emak sampai nenek-nenek gitu ya. Itulah cerita tentang saya menjadi seorang penulis. Sampai sekarang usaha utama saya adalah menjadi mentor menulis, dan semoga dan waktu saya akan bercerita apa yang saya alami ketika saya mulai menjejaki menulis dan cerita-cerita lainnya. So keep watching this video, don't forget to always keep watching this video. Pokoknya lu tonton, intinya gini, hold my video, you have to watch it gitu. Anda harus menonton semua video-video saya sebagai bentuk dukungan dan cinta saya pada cinta Anda pada saya. Anda harus menonton videonya untuk selalu mensupport saya, apa sih yang benar adalah mensupport, untuk selalu mensupport saya. Anda harus menonton channel ini selalu untuk mensupport saya to do my best ya. Anda bisa ya bertanyalah tentang sesuai dengan channel saya, yaitu puisi, cerita motivasi, dan apa yang terakhir ya, bahasa. Teman-teman, senang sekali bisa menyapa Anda di malam hari yang sudah super ngantuk ini. Saatnya kita tidur dan bye-bye. Assalamualaikum.